Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan, yaitu tentang pegadaian. Sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Siswadila, saya sendiri. Yang kedua Sherina. Yang ketiga Syakdiah. Dan yang keempat Zrima Nilasari. Masuklah kita kepada materi, yaitu tentang pegadaian. Yang pertama, pengertian pegadaian. Pengertian gadai menurut Susilo 1999 adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai hutang, atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pegadaian merupakan sebuah BUMN atau badan usaha milik negara di Indonesia yang usahanya intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya, dan barang tersebut dapat dijual atau dilelang oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis pegadaian ada dua. Yang pertama, pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun, jenis pegadaian ini masih menggunakan sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanan yang cukup besar. Kemudian yang kedua, pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan ada pegadaian syariah ini, yaitu antara lain: yang pertama, menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam. Tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar, kemudian pada biaya administrasinya sangat kecil. Tapi pegadaian syariah ini dalam pencatatannya masih manual. Saya Zrima Nilasari akan melanjutkan video dari kelompok 6, yaitu tentang hak dan kewajiban pemberi gadai. 1. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. 2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. 3. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga, dan biaya lainnya. 4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Kemudian, kewajiban pemberi gadai. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutangnya yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya bunga, biaya lainnya yang telah ditentukan oleh pemegang gadai. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya hak gadai. Hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. Barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak
milik pemberi gadai. Para pihak tidak melaksanakannya yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Barang siapa tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kebalikannya atas kemauan yang berpiutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyambung presentasi dari materi sebelumnya. Pada materi ini yaitu tentang tugas gadai. Nah, tugas penggadaian sebagai lembaga keuangan non-bank yang berhak untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan tujuan agar masyarakat tidak tertipu oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Maka pada dasarnya lembaga penggadaian tersebut mempunyai tugas yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum dan usaha-usaha lain yang bersangkutan dengan tujuan. Yang kedua, sebagai pengelola penyalur penjamin atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha yang menguntungkan penggadaian itu sendiri dan masyarakat lain. Berikutnya yaitu tujuan penggadaian. Tujuan penggadaian itu untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Tujuan penggadaian yang kedua yaitu untuk mencegah terjadinya praktik ijon, penggadaian gelap, riba, serta pinjaman yang tidak wajar lainnya. Dan juga agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama pada masyarakat kalangan ke bawah untuk konsumsi dan produksi. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu tentang struktur organisasi penggadaian. Penggadaian ini merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan, sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Anggota Dewan Pengawasan Perum Penggadaian. Sekian dari hasil presentasi kami. Bagi yang ada ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, kami persilahkan.